Kalian juga jangan mancing-mancing. Seolah-olah kalian korban. Kalau kalian turun PKI meminta dengan pemerintah mengakui kalian sebagai korban, lantas kami umat muslim tersangka. Pikir pakai otak. Yang pertama mulai siapa? PKI. Umat muslim dan masyarakat yang lain itu dan TNI ini hanya memberikan respon. Inilah hukum sebab akibat. Kalian yang ngebakar, kami timbul asapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, yang nonton diem-diem aja yang nonton ya. Tuh, kita kan ada tamu guys. Tuh, lihat ntar ada tamu tuh. Tuh, siapa tuh ya? Oke, sebelum lanjut kita dengerin dulu apa kata Pak Putin ya. Subscribe guys. Tuh. Kemarin kan ya harusnya ada peringatan G30 SPKI guys ya, di mana pemberontakan PKI ya di tahun 1965 yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira tinggi Kapten Pierre Tendean ya guys ya. Jadi ini ada yang lagi heboh guys. Kalau kata saya biadab ya. Biadab. Ini sebenarnya udah ada beberapa tahun yang lalu sudah ada isu-isu ini. Cuman ini sekarang direalisasikan guys. Buat kalian kaum generasi Z yang nggak tahu PKI, PKI itu pembantai rakyat, pengkudeta. Berapa pesantren dibakar, berapa masjid dibakar, kiai santri yang dibunuh. Bahkan bunuhnya udah kayak di tempat ayam ini ya, ayam potong guys. Sampai di satu gedung, beberapa gedung di Jawa Tengah itu darah-darah dari korban itu sampai setinggi mata kaki loh genangannya loh. Ini kasus biadab loh kelakuan seperti ini. Masyarakat sudah ya memaafkan PKI. Cuman ini memang selalu ada upaya guys ya. Jadi TAP MPRS nomor 25 tahun 1965 ini memang ada yang berupaya untuk mencabut, menghapus ya guys. Padahal kurang apa lagi loh anak-anak PKI itu. Jadi anggota dewan bisa dapatkan pekerjaan strategis yang lain bisa. Artinya kan di situ kan udah ada saling proses memaafkan antara anak bangsa. Jadi pemerintah kalau melakukan ini sama aja memercik kembali guys. Jadi Jokowi ngeluarin kepres dan impres masalah PKI ini. Jadi Jokowi bilang pemerintah yang salah. Pemerintah yang salah katanya sudah melakukan pelanggaran HAM. Di sini pemerintah meminta maaf sama PKI dan juga memberikan uang ganti rugi guys. Uang negara dipakai buat ngasih anak-anak cucu turun PKI. Lantas ketika masyarakat baik umat Islam ataupun militer ataupun masyarakat luas membalas perlakuan PKI, itu dibilang melanggar HAM, pelanggaran HAM berat. Lah terus yang dilakukan PKI kepada umat muslim, kepada rakyat Indonesia yang lain walaupun tidak beragama muslim juga, itu apa? Itu bukan pelanggaran berat. Hah? Empuk gitu, bukan berat, ringan, pelanggaran ringan. Mau ditaruh di mana logika berpikir negara kita ini guys? Nah ini ada anak dari salah satu korbannya itu almarhum Letjen Anumerta Ahmad Yani ya. Beliau menggugat guys ya keputusan presiden ini ya. Oke langsung aja kita cekidot. Ini lagi viral guys ya di YouTube ya. Kita langsung cekidotkan saja guys.
manusia berat atas peristiwa G30 SPKI tahun 1965 dan 1966, di mana negara memberikan imbalan ganti rugi. Lantas apa alasan keluarga Ahmad Yani melakukan judicial review terhadap instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023, kemudian juga keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 dan Kepres nomor 4 tahun 2023, di mana disebutkan bahwa pemerintah mengakui kesalahan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat atas peristiwa G30 SPKI tahun 1965 dan 1966, di mana negara memberikan imbalan ganti rugi. Lantas apa alasan keluarga Ahmad Yani melakukan judicial review tersebut? Kami akan membahasnya bersama dengan Nih, nauzubillah min zalik sih kalau kata saya. Nah, mereka membakar banyak masjid, pondok pesantren, membantai kiai-kiai, santri-santri. Justru dapat duit, guys. Ya mau ngomong, ini mah sama aja kita ngebayar pembunuh bayaran ini buat ngebantai orang. Nauzubillah min zalik. Ini bangsa kita ini mau dibawa kemana arahnya? dan anak dari Jenderal Ahmad Yani, yaitu Untung Mufreni Ahmad Yani dan Legend Purnawirawan Agus Wijoyo, Dubes Indonesia untuk Filipina, yang juga merupakan putra dari pahlawan revolusi Majen TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo. Selamat petang semuanya. Ya, saya mau ke Pak Untung terlebih dahulu. Pak Untung, alasan Anda ini mengajukan judicial review ke MA itu apa sebetulnya dasarnya? Ya, alasannya satu ya, ini sebetulnya siapa sih korbannya, kan gitu ya Mbak. Yang mulai siapa, pasti ada sebab dan akibatnya kan pasti kan. Nah ini kalau Kepres itu bilangnya apa, pemerintah harus mau meminta maaf, terus ada santunan-santunan untuk anak-anak keturunan PKI, malah saya dengar itu ada 4 generasi yang akan di ini. Kami 4 generasi, guys. Dimana rakyat akhir-akhir ini kembang kempis ya, nyari makan, kembang kempis nyari kehidupan. Uang rakyat mau dipakai buat ngasih santunan ke anak-anak turunan PKI yang sudah ngebantai, yang sudah memberontak di negara ini sebanyak 4 generasi. Coba logika berpikirnya dimainin ya, dipakai ya logikanya, jangan kayak gitar putus senar 6 sama senar 5-nya ya. Kami ini sebetulnya korban ya. Kami lihat ayah kami atau dibunuh di depan kita, di depan anak-anaknya, diseret-seret sampai keluar, dibawa ke lubang buaya, masukin ke sumur lubang buaya. Itu apa bukan pelanggaran HAM ya? Saya sih cuma mau tanya itu aja. Nah terus jangan diputar balikanlah sejarah itu. Anak-anak keturunan PKI itu dia dia bisa masuk ke pemerintahan, dia bisa masuk ke kabinet, dia bisa masuk ke DPR atau kemana saja. Ya kami juga nggak pernah ribut kok, tidak pernah ribut. Tapi begitu kami lihat ada Kepres sama Inpres, itu udah jadi produk hukum, ya kami harus mengambil jalur hukum juga. Iya guys, selama ini kan kita rakyat Indonesia, terlebih anak korban ya, itu nggak mempermasalahkan mau mereka jadi anggota DPR, mau mereka masuk kabinet jadi menteri ya kan, mau mereka itu jadi PNS, silahkan. Karena yang melarang itu semua kan Orde Baru zaman Pak Harto. Setelah Pak Harto lengser, mereka diperbolehkan untuk berbaur dengan publik. Tapi jangan uang negara juga buat jadi santunan buat anak cucu keturunan PKI selama 4 generasi. Terus negara kalau udah mengakui salah, namanya apa? Namanya PKI itu nggak salah berarti menurut pandangan Jokowi ini ya. PKI itu nggak salah, negara yang salah. Lah terus
korban ribuan yang ada di mana-mana di daerah Indonesia ini yang dibantai aduh, terus saya kena pelanggaran lagi nih dia tuh. Jadi udah kayak ayam potong lah guys ya, pokoknya intinya sampai beberapa tempat tuh genangan darahnya itu semata kaki. Nah, lu bayangin aja lah berapa manusia itu yang harus ngucurin itu semua kalau genangannya semata kaki. Ini aduh, astagfirullah. Yang masih mendukung aja ini rezim berjalan, gua nggak ngerti. Berarti antara dua kalau yang masih ngedukung aja nih rezim ya. Satu memang bagian dari anak cucu PKI itu sendiri. Kedua ya memang gimana ya? Jadi benar kayak gitar nggak ada senar 6 senar 5-nya nggak main. Oke, kita lanjut guys. Makanya kami menghubungi Pak Alamsyah, salah satu pengacara kami, ya untuk mengajukan gugatan kami ke MA bahwa itu nggak benar, itu jangan diputarbalikkan lah sejarah. Baik. Ya ini kayak mau muterbalikan sejarah ya guys ya. Ya kita tahu ya dari pengakuan beberapa anak PKI seperti Ripka Ciptaning di PDIP itu ya. Dia pun mengakui memang PDIP ini jadi tempat anak cucu keturunan PKI berkiprah di politik. Banyak mereka masuk ke PDIP ini. Dan kita tahu semua lah ya, PDIP ini kan berkuasa nih di rezim ini. Soalnya Jokowi itu juga cuma petugas partainya PDIP ya. Coba ke Jokowi presiden, jangan memantik emosi masyarakat lagi. Jangan mentang-mentang Anda berkuasa. Ingat, sebentar lagi juga Anda lengser habis masa jabatan. Tolonglah tinggalkan citra yang baik buat diri sendiri di mata masyarakat Indonesia, Pak Jokowi. Kita bukan nggak menghargai Anda sebagai presiden, cuman tolonglah kebijakan-kebijakan seperti ini yang nggak seharusnya ada, nggak seharusnya bikin kisruh, chaos di masyarakat begini dibikin ya. Pak Saya Untung. rasa itu ya Pak ya. Oke, Pak Untung, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada pemirsa mengenai ada 1 Inpres dan juga ada 2 Kepres. Ini sebenarnya memuat apa Pak? Dan poin yang kemudian akan diajukan atau judicial review, poin-poinnya apa saja sebenarnya yang akan diajukan dari pihak Bapak? Ya pokoknya anak keturunan PKI itu akan diberikan santunan, ya kan? Santunan kalau tidak salah 4 generasi. Saya aja bacanya udah males saya, betul ya, males. Cuman hati kita tidak bisa terima, ya kan? Hati kita tidak bisa terima. Seolah-olah pemerintah atau TNI waktu itu tahun 65 itu yang salah gitu loh. Terus dibilang ada pembantaian. Siapa yang bantai? Yang dibantai itu kaum muslimin, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, iya kan? Itu enggak digembar-gembor kan? Enggak. Iya, tapi benar. PKI yang memang terjadi tahun 65 itu 6 jenderal, 2 perwira yang di Jogja, kemudian 1 perwira yang masih muda, Pierre Tendian, itu dieksekusi Mbak. Ada yang di rumah, ada yang di lubang buaya. Sadis. Coba Mbak pikir aja lah. Atau masyarakat yang lain pikir, yang mana nih yang betul nih, kan gitu. Mana yang betul? Kalau saya percaya ayah saya bukan pengkhianat lah. Dia cinta sekali dengan tanah airnya sehingga dia berkorban. Dia cinta sekali dengan TNI Angkatan Darat terutama. Dia berjuang dari mulai zaman kemerdekaan, menumpas pemberontakan. Ya, dia jalankan. Sampai terakhir dia harus menghadapi maut pada tanggal 1 Oktober. Itu Mbak. Baik, oke. Pak Untung, kita tentu memahami apa yang disampaikan oleh Pak Untung. Tapi sebelum Kepres dan Impres ini diterbitkan, sudah adakah komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah antara pemerintah dan juga keluarga dari Pak Untung dan teman-teman yang lain, termasuk dari para keluarga keturunan PKI ini, Pak?
Sudah ada komunikasi itu belum Pak sebetulnya? Jadi ya, komunikasi sih dari pemerintah tidak ada. Kita pun dengarnya juga samar-samar kan tadinya. Samar-samar tadinya. Nah karena samar-samar itulah makanya kakak saya nomor 3 namanya Ibu Amelia. Dialah yang mencari informasi. Ini sebetulnya ada apa sih kan gitu, ya kan? Dialah ke Menko Polhukam waktu itu, tapi memang sulit untuk ketemu. Kemudian dia ditemukan dengan yang namanya kalau nggak salah Pak Budi, seorang dari TNI Angkatan Darat, dia Brigjen. Hanya itu aja. Tiba-tiba surat itu sudah jadi, sudah ditanda. Ya ini ya ciri khas rezim ini ya. Jadi begitu ada kayak RUU atau ada peraturan apa-apa itu tahu-tahu udah jadi ya guys ya. Astagfirullah, saya nggak ngerti kayak memang ini beberapa tahun terakhir ini setiap ada peraturan baru itu tahu-tahu udah ketok palu aja. Tahu-tahu udah ketok palu aja. Kalaupun ya kayak dulu apa? Omnibus Law lah ya. Pada demo di Jakarta, ketok palunya di Bandung. Ya maksud saya begitu, jadi kucing-kucingan gitu guys ya. Jadi seolah-olah ini kucing-kucingan. Itu cuma kiasan aja, misalnya demo Jakarta ketok palu di Bandung itu kiasan guys ya. Jadi seperti kucing-kucingan memang di negara kita ini sekarang ini, Wakanda ini ya. Ujuk-ujuk peraturan udah jadi ya, ujuk-ujuk peraturan udah jadi ya, nggak ngerti sih juga. Ada tangan. Oke. Mereka bilang, menurut kakak saya, mereka bilang juga nggak tahu. Oh, rupanya udah tanda tangan ya. Jadi aneh lah. Oh. Aneh buat kami itu aneh. Iya, artinya keluarga sudah Tidak ada komunikasi dengan keluarga apalagi. baik. Tidak ada komunikasi dengan keluarga, bahkan sebelumnya sudah pernah ke Kemenko Polhukam. Informasinya juga setelah ada Inpres dan juga Kepres ini pada bulan Juli, Pak Untung juga sudah pernah menggugat Pak pada bulan Juli. Bagaimana kemudian hasilnya Pak? Oh belum. Waktu itu yang gugat baru kemarin kok, belum lama. Begitu sudah keluar itu Inpres sama Kepres itu, Kepres dan Inpresnya. Kemudian kami menghubungi Pak Alamsyah, seorang pengacara, bersama-sama dengan grup-grup yang lain. Kami ke MA, hanya itu. Oh, Nah, sejauh ini kan ini sikap yang diambil oleh Pak Untung dan keluarga adalah mengajukan gugatan ke MA ya Pak ya, judicial review. Sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak? Betul. Sudah sampai tahap mana ini? Kemarin kami dapat informasi baru ditunjuk ada tiga hakim ya, baru ditunjuk 3 hakim. Kami nggak tahu, mungkin hari Senin ini ada pers conference juga. Menurut pengacara kami, Bapak Alamsyah, ya kita tunggu aja, Mbak. Oke. jadi anak dari Jenderal Ahmad Yani ini, Pak Untung ini melakukan judicial review ya guys ya di Mahkamah Agung. Dan juga cuman biasanya kan kalau begini-begini, kalau nggak Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi guys ya. Jadi nggak terima, anak korban ini nggak terima guys ya. Ya lu bayangin aja ge. Bapak lu dibantai depan muka lu ya, pelaku pembantaian itu PKI ini, sedangkan bapak kamu itu salah satu aparat dari negara, ya kan, dibantai di depan mata anak-anaknya. Nah setelah beberapa puluh tahun yang lalu ini geli, lucu bagi gua mah, geli beneran. Ujuk-ujuk negara yang diwakili dari si korban yang dibantai, malah negaranya yang minta maaf ke tersangka, ngasih santunan lagi. Ini pola pikir kita ini gimana? Nggak ngerti. Padahal ya tanpa tanpa pemerintah melakukan hal seperti santunan, meminta maaf gitu ke PKI segala macam, toh di masyarakat udah adem ayem, udah nggak ada permasalahan PKI ini lagi. Masyarakat tidak ada yang memusuhi keluarga anak-anak keturunan PKI, tapi dengan adanya ya seperti ini ya wajar sih ya.
Pertama, ada upaya untuk pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1965 itu gagal, ya kan? Karena kecium sama para aktivis, sama oposisi kecium. Gagal tuh. Terus usaha buat impres atau kepres untuk meminta maaf ke PKI, heboh tahun kemarin heboh. Setelah rempang nih heboh viral, ujuk-ujuk ini peraturan tentang anak-anak PKI ini disahkan, coy, udah tanda tangan. Bener-bener kayak kucing-kucingan ya, negara ini asli kayak kucing-kucingan ya. Yuk kita lanjut. Kita tunggu aja. Baik. Apakah juga sebelumnya Pak ada proses Karena yang komplain kan bukan. Ya. Silakan dilanjutkan Pak. Ada apa Mbak? Gimana Pak Untung? Enggak, tadi biar proses sebelumnya ada. Ya, sebelumnya juga ada informasi akan Proses dilakukan nggak ada, Mbak. Proses rekonsiliasi. apa? Apakah dilakukan juga Pak? Rekonsiliasi memang dari kapan-kapan ada, tapi itu dari kami. Kalau mohon maaf ya kalau saya sih rekonsiliasi, saya sih nggak ada masalahnya dengan mereka itu, asal mereka juga nggak ganggu kita nggak ganggu mereka. Udahlah, jalan masing-masing aja, ya kan? Ada rekonsiliasi itu ada sebagian ada dari kami itu ada yang setuju, sebagian ada yang tidak. Itu aja. Ada Mbak, ada. Tapi kalau saya dengar nggak pernah akur itu loh. Mau ngapain lagi? Salah satu rekonsiliasi di itu ya Pak Agus Wijoyo, kemudian Ibu Amelia, itu yang aktif lah di itu. Baik. Di situ. Kalau saya nggak aktif di situ. Baik, terima kasih Baik. Pak Untung sudah berbincang bersama kami. Nanti kita Jadi gimana ya guys ya? PKI yang ngebantai, PKI yang ngeberontak ke negara, PKI yang banyak bakar tempat ibadah, gereja, masjid, PKI yang banyak ngebantai ulama, habaib, kiai, santri. Nah, setelah mereka melakukan kebiadapannya itu, dibalaslah sama umat Muslim sama rakyat Indonesia yang lain juga, walaupun tidak beragama Islam tapi mereka bergabung, ngebalaslah tuh PKI ya. Nah, akhirnya PKI pada puncak udah berapa kali merontak gagal, puncaknya mereka ngebantai yang di peristiwa Lubang Buaya ya. Nah, di situ terbunuh 6 jenderal dan 1 perwira muda, yaitu Kapten Pierre Tendean. Nah, setelah itu dilakukan oleh PKI, TNI AD membalas. Pangkostrat di bawah Jenderal Soeharto ngebalas PKI, dibantu sama masyarakat. Sekarang ujuk-ujuk negara kok minta maaf sama tersangka, ngasih santunan lagi ke 4 generasi. Sebenarnya nggak ada lagi kan masyarakat ini memusuhi anak-anak PKI, itu udah nggak ada. Rekonsiliasi atau saling memaafkan itu berjalan alami, udah nggak ada lah ya. Keos-keos ricu-ricu masalah antara kanan dan kiri ini udah nggak ada. Tapi dengan tindakan kepres begini mah, terus beberapa tahun yang lalu ada usaha untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1965 itu ya. Jangan salahkan masyarakat berpikir PKI ini bakal bangkit lagi. Kayak kejadian di Sulawesi ya, dengan dalih tenaga kerja asing dari Cina. Ribuan, sampai tukang-tukang lasnya. Katanya kan harus ada perbandingan jumlah tenaga asing sama pribuminya untuk penularan skill katanya kan. Lah ini dari jajaran atas sampai tukang lasnya aja orang Cina. Dan beberapa kemarin yang heboh ketangkep paspor tentara loh. Identitas tentara Tiongkok.
Ini kedaulatan kita ini mau gimana? Dan kita tahu Cina itu negara komunis. Tolonglah buat rezim ini, ya kan? Yang sudahlah sudah. Sebentar lagi rezim kekuasaan akan berakhir. Tinggalkanlah citra yang baik untuk masyarakat. Percuma keras kena berkuasa, rakyat ngomong dikit sikat segala macam, ataupun antara pemerintah dan rakyat ya janganlah begini ya, harus bersatu. Sudahlah, batalkan aja impres kepres ini. Satu, yang sakit hati bener pasti anak korban, anak-anak dari korban PKI ini ya. Yang kedua, buat muslim. Kenapa? Karena muslim ini mayoritas terbesar di Indonesia, agama mayoritas, dan juga bahkan di dunia ya. Umat muslim terbesar di dunia, negara Indonesia ini. Kalau dibantai PKI terus umat muslim ngebalas, akhirnya negara mengakui negara yang salah, mereka itu korban. Lah terus yang jadi tersangka siapa? Kiai, pesantren gitu, TNI yang jadi tersangka. Karena ada korban pasti ada tersangka. Nggak mungkin dua-duanya korban. Nggak mungkin dua-duanya tersangka. Yang namanya ada tersangka ada korban, ya kan? Ada tersangka ada korban. Kalau negara mengakui PKI ini korban, berarti tersangka siapa? Umat muslim, TNI. Kan logikanya begitu. Nggak mungkin dua-duanya korban, dua-duanya tersangka, itu nggak mungkin. Lihat aja di persidangan, kalau ada tersangka, ada terdakwa, pasti ada korban. Nggak mungkin korban juga ikut hukum. Apalagi dia mau ngasih santunan. Weh pemerintah, rakyat lu aja di bawah ini masih banyak yang kelapar. Ngapain itu dana buat dipakai buat mereka? Ya walaupun mereka juga rakyat Indonesia, saya tahu. Cuman ya jangan diprioritaskan seperti itu. Lebih banyak lagi yang membutuhkan. Sudahlah, drama PKI ini sudahi saja. Kita jadikan monumental, jadikan peringatan saja supaya anak cucu yang akan datang ke depannya tidak ada lagi yang seperti PKI ini. Dan memang di Ijtima Ulama di Palembang waktu itu mengharamkan paham komunis ini, guys. Ingat, waktu itu Buya Hamka tangkap dan banyak ulama lain di rezim siapa? Rezim Soekarno. Saat beliau mengeluarkan politik Nasakom, banyak ulama yang menolak. Sampai bikin Ijtima Ulama di Palembang mengharamkan paham komunis. Dan Aidit menghasut Presiden Soekarno untuk untuk menangkap ulama yang gak setuju dengan Nasakom ini. Itu sejarah masa lalu lah, sudahlah. Ke depan jangan dipantik-pantik lagi masalah PKI ini. Karena kalau yang namanya ngerasain korban, keluarga korban, dan juga kami umat muslim ini walaupun nggak ada hubungan darah dengan para korban, ataupun yang ada hubungan darah apalagi ya, itu merasa korban. Jangan seolah-olah impres kepres ini menjadikan PKI itu korban, berarti kami yang tersangka gitu umat muslim. Ya jangan ya. Semoga Presiden Jokowi punya terketuk hatinya buat membatalkan impres dan kepres tersebut ya. Tolong janganlah pantik-pantik lagi Presiden. Sebentar lagi kekuasaan akan turun, berganti penguasa ya kan. Tinggalkanlah legitimasi yang bagus. Buat Pak Presiden saya harap cabut lah ya, dibatalkan saja impres sama kepres tersebut. Karena secara tidak langsung melukai hati masyarakat yang menjadi korban. Terlebih lagi kami yang umat muslim ini yang kita tahu sejarahnya, masjid, kiai, santri itu banyak yang dibabat habis ya. Oke, semoga rezim penguasa terketuk hatinya ya, untuk kesekian kali, sekian ribu kali kita berdoa, mereka sehat, mereka diberikan ketukan hati hidayah dari Allah ya kan. Dan juga
untuk semuanya, baik lu anak PKI ataupun lu, kita semua yang jadi korban di sini, sudahilah. Dan kalian juga dari anak turunan PKI, udahlah, nggak usah lagi ngojol-ngojol ke pengadilan, mahkamah segala macam. Mak bapak lu tersangka, selesai, masyarakat sudah memaafkan. Ngapain lagi lu ke sana sini minta pengakuan negara kalian korban segala macam. Itu bakal justru memperbesar masalah yang sudah hilang, menimbulkan lagi kembali ya. Dengar lo anak PKI, jangan begitu lagi lo. Udah, kalian udah bebas mencari kerja, kalian sudah bebas menjadi pejabat. Mau minta apa lagi kalian anak-anak PKI? Stop lah ya, stop. Kalian juga jangan mancing-mancing. Seolah-olah kalian korban. Kalau kalian turunan PKI meminta dengan pemerintah mengakui kalian sebagai korban, lantas kami umat muslim tersangka. Pikir pakai otak. Yang pertama mulai siapa? PKI. Umat muslim dan masyarakat yang lain itu dan TNI ini hanya memberikan respon. Inilah hukum sebab akibat. Kalian yang ngebakar, kami timbul asapnya. Oke? Oke, bersatulah Indonesia, jayalah Indonesiaku. I love you full Indonesia. Apabila ada salah kata gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.